melaporkan ke Bapak Presiden hasil daripada negosiasi kunjungan ke Amerika Serikat. Saya baru kembali dari Amerika Serikat dan tadi saya laporkan hasilnya ke Bapak Presiden. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Setelah 2 pekan lebih, tim negosiasi tarif Indonesia berunding dengan pemerintah federal Amerika Serikat di Washington DC, Amerika Serikat. Akhirnya negosiasi tahap awal selesai. Delegasi negosiasi tarif Indonesia kembali ke tanah air. Hari Senin kemarin, hasil perundingan sudah dilaporkan pimpinan delegasi, yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun sudah merespons hasil perundingan. Seperti apa liku-liku perundingan tarif di hadapan negara adidaya di dunia itu? Berhasilkah Indonesia meyakinkan Amerika Serikat untuk nantinya menurunkan tarif? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Saya melaporkan ke Bapak Presiden hasil daripada negosiasi kunjungan ke Amerika Serikat. Saya baru kembali dari Amerika Serikat dan tadi saya laporkan hasilnya ke Bapak Presiden. Pemirsa, inilah hasil perundingan, kalau boleh saya sebut sebagai tahap awal negosiasi tarif antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Non-Disclosure Agreement atau NDA dengan USTR atau United States Trade Representative, Kantor Dagang Amerika Serikat. NDA adalah perjanjian yang berisi poin-poin usulan kedua negara yang tidak dibuka ke publik. Kedua negara akan membukanya ke publik hanya setelah tercapai kesepakatan dalam negosiasi dalam waktu kurang lebih 3 bulan ke depan. Poin berikutnya adalah Indonesia berhasil menekankan kesetaraan perlakuan tarif atas komoditas utama Indonesia di pasar Amerika Serikat. Indonesia ingin memiliki equal level playing field, perlakuan yang sama dengan negara lain. Poin selanjutnya adalah secara umum negosiasi awal berjalan sesuai dengan rencana Indonesia. Target Indonesia agar Amerika Serikat bersedia negosiasi tarif berjalan sesuai rencana. Poin berikutnya adalah Amerika Serikat mengapresiasi upaya Indonesia yang berusaha meyakinkan Amerika Serikat untuk bersedia negosiasi tarif. Proposal Indonesia yang dikirim pada tanggal 7 dan 9 April mendapat apresiasi seluruh pimpinan perwakilan negosiasi Amerika Serikat, antara lain Secretary of Commerce Lutnick, Secretary of Treasury Bessent, juga pimpinan US Trade Representative dan National Economic Council. Poin yang lain adalah delegasi Indonesia juga bertemu dengan korporasi global di Amerika Serikat, antara lain Amazon, Boeing, Microsoft, Google, juga Asosiasi Semikonduktor Amerika Serikat dan US Asian Business Council. Atas laporan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Prabowo merespons agar di putaran perundingan tarif berikutnya, Indonesia mencari win-win solution bagi kedua negara. Langkah berikutnya, Presiden membentuk 3 satuan tugas atau satgas khusus. Yang pertama adalah satgas yang akan menindaklanjuti perundingan investasi, yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Yang kedua adalah satgas yang sudah siap, yaitu terkait dengan perluasan kesempatan kerja dan mitigasi PHK. Dan satgas yang ketiga adalah satgas mengenai deregulasi kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan percepatan izin usaha. Apa yang membuat Indonesia memiliki daya tawar di Amerika Serikat? Apa yang membuat Amerika Serikat sejauh ini membuka lebar-lebar pintu negosiasi untuk Indonesia? Inilah gula-gula yang dibawa delegasi negosiasi tarif Indonesia ke Washington, sebagaimana yang disampaikan Menko Perekonomian. Yang pertama, Indonesia siap menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Amerika Serikat. Yang disampaikan oleh Menko Perekonomian adalah Amerika defisit sekitar 19 miliar dolar Amerika dan Indonesia siap memberikan lebih dari 19,5 miliar dolar Amerika melalui jual beli langsung. Gula-gula yang kedua, investor Indonesia sudah berinvestasi dan siap menambah investasinya di Amerika Serikat.
Salah satunya adalah investasi perusahaan asal Indonesia dengan nilai investasi sebesar 2 miliar dolar atau sekitar 34 triliun rupiah di negara bagian Louisiana. Selain itu, Indonesia juga menawarkan critical mineral kepada Amerika Serikat. Dalam tanya jawab dengan media, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan ada juga yang pahit-pahit yang dialamatkan Amerika Serikat kepada Indonesia, yaitu Amerika Serikat menyoroti dominasi pembayaran di Indonesia yang menggunakan KRIS dan GPN, yang menurut Amerika Serikat merugikan perusahaan Amerika. Amerika juga menyoroti isu hak kekayaan intelektual di Indonesia karena banyak barang bajakan yang dijual. Salah satunya disebut Mangga 2. Di sisi yang lain, Amerika juga menyoroti bea cukai di Indonesia yang belum sesuai dengan standar mereka. Itulah hasil final negosiasi awal perundingan tarif antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Nego tarif sesungguhnya baru akan terjadi dalam putaran perundingan berikut yang akan digelar dalam 2 bulan, yaitu bulan Mei dan bulan Juni. Seluruh masyarakat, bahkan mungkin ASEAN, bahkan mungkin Asia, menunggu hasil perundingan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat ini, karena bila berhasil Indonesia bisa menjadi role model bagi negara lain di Asia menghadapi Amerika. Kita tunggu bersama kerja keras Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.